Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah di rumah yang baru bergabung kita masih dengan tema yang sama yaitu selamat datang Ramadan. Masya Allah. Nah Ustadz Syam ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ustadz ya. Masih semangat kan Ustadz? Masih. Nah kan. Lagi mikir, Masya lagi mikir. Allah. Ustadz ini kita penasaran nih ya. Katanya Rasulullah itu punya caranya sendiri dalam menyambut bulan Ramadan. Nah seperti apa sih Ustadz Syam caranya Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli wa sallim alaih. Diberitakan bahwasanya dalam riwayat beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana kami tadi sampaikan bahwasanya 6 bulan ya. 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan Rasulullah sudah berdoa untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Bayangin Rasulullah itu udah dijamin masuk surga. Rasulullah itu maksum gak punya dosa. Rasulullah itu Masya Allah Tabarakallah. Rasulullah tidak ada dosanya. Tapi Rasulullah ingin sekali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya bulan Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Ramadan berasal dari kata Ramad atau yang namanya musim panas yang sangat panas. Ingat Al-Quran itu turun di Arab. Al-Quran turun di Arab. Jadi kalau Al-Quran mengatakan musim panasnya Arab gitu. Bukan musim panasnya Indonesia. Bayangin, udah Arab itu panas, musim panasnya lagi ya 40 derajat sampai berapa Ustaz biasanya 50 derajat itu panas banget. Jadi kalau Ramadan itu adalah panas banget, maka alladzi unzila fihil Quran. Musim panas itu yang mereka butuhkan adalah hujan dan hujan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, unzila fihil Quran. Maka persiapan yang paling besar adalah ketika mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Kemudian di ayat lain inna anzalnahu mubarakan. Kemudian disebutkan pada malam itu adalah diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya daripada full Al-Quran kepada langit dunia. Lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara yang namanya terus menerus atau step by step kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapan masuk bulan suci Ramadannya selain berdoa adalah memanggil para sahabatnya. Kemudian berkhutbah kepada para sahabat. Wahai sahabatku ittaqullah, wahai sahabatku bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah akan datang kepada kalian. Kami akan mengingatkan kepada kalian datangnya satu bulan yang mana siang harinya kalian berpuasa dan malam harinya kalian menghidupkan malam-malamnya. Apa siang harinya berpuasa? Karena di dalamnya adalah kalian memperbanyak menjadikan wajib puasa tersebut. Kutiba, Allah gunakan kalimat kutiba di sini. Kutiba alaikumusiyam. Dalam Al-Quran minimal ada 3 kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mewajibkan sesuatu. Menggunakan kata wujiba, kemudian menggunakan kata furidhah, kemudian menggunakan kata kutiba. Kalau kutiba ini biasanya dipakai kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Contoh, ada sesuatu perintah Allah yang susah untuk dilaksanakan. Coba hukum qisas. Hukum qisas itu suatu perintah Allah yang susah untuk dilaksanakan. Oke baiklah, ada mungkin yang melaksanakan hukum qisas tapi tidak sempurna. Jadi sama dengan bulan suci Ramadan, puasa itu wajib dilakukan, akan tetapi sebagian di antara kita tidak sempurna ketika melaksanakannya. Masih banyak mampu menahan lapar dan haus tapi tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Contoh masih berbohong, masih melakukan hal-hal yang merusak pahala daripada puasanya. Masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah gunakan kata kutiba. Maka Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk berpuasa betul-betul puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya. Maka malamnya disebutkan dengan qiyamul lail atau mendirikan malam-malam Ramadan. Rasulullah salat yakni salat malam pada bulan suci Ramadan setelah salat Isya maka disebut dengan salat tarawih. Pada masa itu Rasulullah SAW salat di masjid kemudian beberapa kali juga salat di rumahnya. Maka menghidupkan malam Ramadan, berpuasa di siang harinya, kemudian Rasulullah mengingatkan 2 kalimat kepada para sahabat. Kalimat yang pertama adalah ketika seseorang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan yang keempat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa istighfar? Istighfar adalah mau masuk bulan suci,
Mana mungkin kita masuk kepada sesuatu yang suci sedangkan kita belum suci. Iya. Kita akan merasakan yang namanya bulan suci, maka dari itu perbanyak istighfar kata baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua kalimat ini akan yang namanya menyelamatkan kalian daripada api neraka. Dua kalimat ini akan menyampaikan kalian kepada bulan suci Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kisah tadi, setelah Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang satu malam dengan keutamaan khairum min alfi syahr. Kenapa Allah katakan alfi di sini? Karena ternyata bilangan tertinggi dalam bahasa Arab itu adalah alfi. Ya, satu Haris ya. Ketika seorang Arab bilang juta tuh mereka nggak bisa bilang juta, ribu-ribu. Jadi 1 juta tuh mereka bilangnya 1.000.000, alfu alfi. Jadi kalau mereka bilang 1 miliar itu 1.000.000, ya alfu alfa alfi gitu. Jadi Masya Allah bilangan tertinggi dalam bahasa Arab adalah alf, adalah ribu. Maka dikatakan khairum min alfi syahr. Bukan hanya 1.000 bulan, lebih baik dari 1.000 bulan. Tapi artinya khairum min banyak malam daripada banyak bulan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sekali lagi ya Ustadz ya, berarti kembali lagi kita perbanyak minta ampun sama Allah ya pastinya ya Ustadz. Allahumma Seperti innaka aful karim. Masya Allah. Tuhibbul afwa Afwanna ya karim. Masya Allah, iya benar Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sekali lagi perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan ya beribadahnya. Nah ini berikutnya nih kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Nah ini buat Ustadz Faris nih Ustadz, ini dari Instagram ya.